Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan, rahmat dan karunia-Nya serta nikmat kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan rutinitas kita dengan baik. Nah, peserta didik, gimana kabar anak-anak ibu semua ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita dalam menimba ilmu. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum ibu memberikan layanan informasi, maka terlebih dahulu kita berdoa dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, peserta didik, pada kesempatan kali ini tujuan layanan bimbingan konseling atau jenis layanan yang diberikan oleh BK ada salah satunya adalah layanan informasi. Nah, pada masa pandemi ini Ibu akan memberikan layanan informasi terkait belajar di masa pandemi. Nah, peserta didik, di tengah pandemi COVID-19 ini, pemerintah menghentikan kegiatan belajar mengajar di sekolah dan dialihkan menjadi kegiatan belajar di rumah. Hal ini merupakan upaya untuk menghentikan penyebaran COVID-19 yang penyebarannya semakin cepat, terutama pada anak-anak yang rentan sekali tertular. Nah, kegiatan belajar di rumah menerapkan sistem belajar online. Nah, caranya beragam-ragam tergantung kebutuhan dan kesiapan peserta didik. Ada yang diberikan tugas menggunakan grup di aplikasi pesan, ada pula yang menggunakan video call atau video recording. Peserta didik juga ada yang diharuskan untuk menghadiri kelas online di jam belajar online seperti sekolah, daring atau luring. Nah, peserta didik juga harus mengetahui apa sebenarnya belajar. Nah, belajar merupakan proses yang berlangsung dalam diri seseorang. Nah, proses ini mempunyai aspek internal dan eksternal. Baik itu belajar itu dari unsurnya dari diri kita maupun dari dukungan dari orang lain. Yang kedua, seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Nah, jika peserta didik sudah belajar, kemudian sudah menunjukkan suatu perubahan, baik itu perilaku maupun ilmu yang didapat, maka seseorang itu sudah dianggap telah belajar. Nah, belajar adalah dari sesuatu kita yang tidak tahu menahu apa itu, baik itu perilaku maupun hal-hal yang baru. Kemudian kita diberikan ilmu dan kita belajar sehingga kita tahu, istilahnya dari yang mana belajar ini dari yang kita tidak tahu menjadi tahu. Nah, kegiatan belajar sekarang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik pengalaman pada masa lampau, kemampuan yang dimiliki sekarang, dan bahan yang dipelajari atau metode belajar mengajar yang dipakai. Kemudian proses belajar membawa hasil berupa perolehan pengetahuan, pengertian sikap nilai, dan keterampilan. Belajar berlangsung sejak individu hadir di dunia. Dari mana? Kapan itu? Mulai dari masih berbentuk janin dari rahim ibu. Dan akhirnya menjalani kehidupan hingga meninggal dunia. Apa itu tujuan belajar, Nak? Yang mana sejumlah hasil belajar yang menunjukkan bahwa peserta didik telah melakukan tugas belajar yang umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap yang baru yang diharapkan tercapai oleh siswa. Tujuan belajar adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh peserta didik sehingga berlangsungnya proses belajar. Nah, apa-apa saja persiapan belajar, Nak? Yang pertama adalah sehat jasmani, sehat rohani, dan tempat serta suasana, waktu yang diperlukan, kemudian alat atau sarana prasarana yang anak ibu harus persiapkan dalam belajar. Nah, cara belajar dengan mengikuti pelajaran di kelas atau daring, kemudian peserta didik bisa mengatur waktunya dengan baik, apalagi pada saat-saat belajar daring ini. Kemudian membaca buku materi pelajaran dengan baik,
membuat ringkasan-ringkasan pelajaran dengan baik, kemudian menghafal. Nah, bagaimana belajar sehat di rumah? Tanamkan motivasi yang kuat, di mana tidak menjadikan aktivitas tersebut menjadikan beban. Nah, tanamkan pikiran positive thinking terhadap diri sendiri dan terhadap belajar. Membuat jadwal harian itu belajar harian. Nah, dalam membuat jadwal atau schedule, peserta didik harus tetap melihat durasi atau waktu belajar agar peserta didik ibu tidak letih dalam belajar. Yang kedua, lama waktu belajar boleh disamakan dengan jam sekolah seperti biasanya. Yang ketiga, misalnya dimulai dari jam 8 sampai dengan jam 15. Nah, untuk dapat memahami materi pelajaran dengan penuh, tidak harus berlama-lama di depan buku. Maksudnya cukup belajar secara rutin dan fokus, sehingga tidak perlu berlama-lama belajar sehingga menjadi merasa bosan. Bagaimana caranya agar belajar efektif di rumah? Dengan cara mengkondisikan tempat belajar yang aman dan nyaman, karena suasana yang aman dan nyaman juga mencakup tentang kerapian dan kebersihan tempat belajar. Itu juga merupakan kerapian dan kebersihan itu juga dapat memberikan kenyamanan kita dalam belajar. Misalnya kamu bisa belajar di teras rumah sambil menikmati angin, udara yang sejuk. Belajar di sofa sambil mendengarkan musik dan lain yang penting membuat kamu itu nyaman dalam belajar. Jangan malu bertanya. Jika tidak paham dalam belajar, tidak masalah untuk menanyakan kepada guru mata pelajaran apa yang tidak kamu pahami. Bisa ditanyakan melalui daring atau luring, atau mencari informasi dari media yang dapat digunakan untuk belajar. Nah, kalau di rumah itu belajar bisa ditemani dengan cemilan. Nah, biasanya ketika belajar di sekolah, murid dilarang untuk makan di kelas saat jam belajar, ya kan? Nah, sekarang mumpung lagi belajar di rumah, Edu Friends bisa belajar sambil ditemani dengan cemilan. Dijamin belajar jadi tidak membosankan dan tidak mengantuk. Tetapi cemilannya hanya jadi teman saja. Nah, jangan sampai fokus kamu malah jadi ngemil bukannya belajar. Nanti jangan sampai peserta didik menjadi kurang terpola dalam makan, istilahnya menjadi gendutan sehingga berat badan kurang terkontrol, istilahnya menjadi tidak sehat. Tetap menjaga kesehatan dalam belajar. Peserta didik harus tetap menjaga kesehatan selama belajar di rumah dengan cara mengatur pola makan. Makanan yang dikonsumsi adalah makanan yang bernutrisi dan bergizi. Rutin mengkonsumsi air putih dan berolahraga di rumah, ya. Peserta didik, jika seseorang berpergian dengan tujuan mencari ilmu atau agama, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga. Kita dituntut untuk ikhlas dalam masa-masa seperti ini, karena belajar sangat penting dalam kehidupan kita. Jika peserta didik tidak memahami apa yang diberikan oleh yang diajarkan oleh peserta didik dalam mengajar, peserta didik harus bisa menanyakan kepada guru mata pelajaran yang atau sesuai dengan sesuai dengan proses atau mata pelajaran yang tidak peserta didik pahami. Peserta didik, pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak dini hari. Jenjang-jenjangnya agar menuju sukses memang berliku-liku, ya. Learning, training, instruction, practice, dan sukses. Peserta didik, belajarlah dengan rajin dan tekun untuk mencapai sukses. Kesuksesan berawal dari ilmu yang kita dapat. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, fokus, dan rajin dalam melaksanakan kegiatan proses belajar. Itu saja pesan daripada Ibu. Mudah-mudahan peserta didik Ibu semuanya sukses dan tercapailah hendaknya cita-cita yang diinginkan. Amin amin ya robbal alamin.
Ilmu adalah investasi berharga untuk masa depan. Akhir kata aku ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.